di Indonesia ugal-ugalan di dalam bidang infrastruktur, asal ngebangun tanpa planning yang mateng sehingga banyak akhirnya akan jadi masalah, itu pasti menimbulkan tekanan. Dalam RPJM, kebutuhan infrastruktur kita besar. Indonesia itu below that line. Itu artinya kita sebagai country, sebagai negara dengan same income per capita dan dengan kemajuan ekonominya, kita punya infrastruktur yang kuantitas dan kualitasnya di bawah rata-rata dunia. Kesulitan yang dihadapin oleh rakyat kita itu sangat-sangat susah sekali hari ini. Hutang kita memang sudah sangat besar. Gali lubang tutup jurang. Jadi saya ingin menyampaikan, kadang-kadang masyarakat kita itu sensitif untuk bicara hanya utang, apalagi pakai nada benci, nada yang itu. Menurut saya itu ya tidak bagus juga, karena kita kan kalau mau bicara tentang policy utang, ini kita bisa debat. Apa semua negara berhutang? Ya iya, coba dicek aja. Politikus sekaligus ekonom senior Rizal Ramli menganalisa pemicu kebangkrutan di Sri Lanka. Dia mengatakan ekonomi negara di kawasan Asia Selatan itu biasa saja. Namun kata dia, persoalannya ada di pimpinannya yang jor-joran dan ugal-ugalan membangun proyek infrastruktur yang dibiayai oleh Cina. Misalnya, sebagai hadiah untuk presidennya di kampungnya Raja Paksa, dibikinlah airport gede, begitu selesai nggak ada isinya. Ya, jadi ambisi untuk loncat dengan cepat dengan membangun infrastruktur dibiayai oleh Cina dan akhirnya tidak mampu bayar, kolaps, kata Rizal dalam catatan Demokrasi TV One yang dikutip pada Rabu 13 Juli 2022. Menurut dia, pemicu lain karena praktik korupsi, kolusi dan nepotisme alias KKN di Sri Lanka juga ugal-ugalan. Untuk sektor pangan sebenarnya Sri Lanka agak lumayan, tapi kata dia belakangan bermasalah. Nah, untuk melihat kemungkinan di Indonesia kecil atau besar, tentu kita harus analisa Indonesia ekonomi hari ini, ujar ex-Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri tersebut. Pernyataan Rizal tersebut langsung dibantah oleh Sri Mulyani. Ekonomi Indonesia yang kuat diklaim oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak akan bernasib sama seperti Sri Lanka. Terlebih, ketahanan ekonomi yang lebih baik bisa mencegah bangkrut. Hal ini ia sampaikan usai Sri Lanka saat ini diketahui menjadi negara bangkrut usai gagal bangkit dari krisis ekonomi yang semakin memburuk sejak awal 2022 lalu. Ketahanan ekonomi tiap negara berbeda-beda. Kontraksi ekonomi yang disebabkan pandemi selama 2 tahun belakangan seperti uji coba ketahanan tersebut. Jadi kalau mereka mengalami kontraksi akibat pandemi dan belum pulih, ditambah dengan kemudian inflasi yang sekarang terjadi, ini akan makin menimbulkan kompleksitas suatu negara, kata dia. Dengan indikator-indikator yang disebut di atas, Sri Mulyani menganggap ekonomi Indonesia saat ini cukup baik. Bloomberg menyebut risiko resesi Indonesia hanya 3%. Jauh lebih baik dengan negara-negara yang kini tengah berkutat dengan tekanan ekonomi, seperti Turki, Argentina, atau bahkan Amerika Serikat. Namun bagi Rizal Ramli, Republik Indonesia saat ini beruntung lantaran banyak memiliki komoditi seperti tambang, sawit, dan sebagainya. Tapi ia menyinggung pembangunan infrastruktur pemerintah yang terkesan ugal-ugalan. Tetapi semangat ugal-ugalan di bidang infrastruktur yaitu sama aja. Asal ngebangun tanpa planning yang matang, tanpa analisa terhadap kemampuan bayar, sehingga banyak akhirnya akan jadi masalah, sebut Rizal. Dia mengingatkan semangat ugal-ugalan dalam membangun infrastruktur itu akan menimbulkan tekanan. Mengenai infrastruktur yang ugal-ugalan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pembangunan infrastruktur tak bisa diselesaikan dalam 1 malam. Ia menekankan pembangunan infrastruktur perlu perhatian perencanaan hingga manajemen pembangunan ke depannya. Guna mendukung itu, ia mengisahkan sebuah cerita rakyat tentang Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Cerita ini disampaikan Sri Mulyani sebagai gambaran kalau tidak mungkin ada pembangunan infrastruktur yang bisa selesai dalam 1 malam.
Kita semua paham bahwa infrastruktur tidak seperti proyek instan, katanya. Pembangunan infrastruktur dalam kehidupan nyata tidak seperti kisah itu, membangun istana semalam, itulah yang saya coba katakan, katanya. Bendahara negara ini menekankan pembangunan infrastruktur perlu dibarengi dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, mulai dari tahanan pembiayaan, pembangunan hingga penyelesaian proyek. Jadi pada dasarnya infrastruktur tidak bisa selesai dalam semalam, pasti butuh pengelola seluruh siklus dari perencanaan, pengadaan hingga pelaksanaan. Bahkan dalam hal ini apakah mereka bekerja dengan baik? Saya pikir itu akan membutuhkan kapasitas dan kompetensi manajemen yang mumpuni, kata Sri Mulyani. Lebih lanjut, Sri Mulyani meminta agar pembangunan infrastruktur harus mengedepankan infrastruktur hijau atau berkelanjutan. Artinya, itu memiliki tambahan aspek bagi yang perlu benar-benar diperhatikan. Jadi Anda harus bertanggung jawab dan memverifikasi apakah infrastruktur ini benar-benar hijau, katanya. Ini juga menyangkut aspek pembiayaan yang juga menjadi perhatian untuk bisa dilakukan. Misalnya yang populer adalah kerjasama antara pemerintah dan swasta, atau kerap disebut skema public-private partnership. Maka dalam hal ini, menarik partisipasi sektor swasta merupakan salah satu tantangannya. Ketika mereka memastikan bahwa hubungan publik dan swasta ini dapat dipertahankan dengan cara yang transparan dan akuntabel selama seluruh siklus hidup infrastruktur ini, tuturnya. Seperti diketahui, dalam kesempatan yang sama, Rizal juga menyinggung utang negara Republik Indonesia sudah besar. Memang ada yang bandingkan dengan Amerika, Jepang, nggak ada apa-apa. Itu perbandingan super ngawur. Karena Amerika satu-satunya negara yang bisa mencetak dolar berapa aja karena dia superpower, jelas Rizal. Rizal menyebut kemampuan Republik Indonesia untuk bayar bunga utang saja meski pinjam. Utang bayar bunga saja meski pinjam. Itu bukan gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang tutup jurang, tutur Rizal. Terkait penjelasan Bank Indonesia bahwa utang luar negeri Republik Indonesia aman, Rizal menanggapinya. Bagi dia, hal itu hanya definisi pemerintah. Dia mencontohkan kasus 1997 sebelum krisis ekonomi. Di tahun 97, saya bantah-bantahan sama Bank Indonesia. Masih ingat kan? Mas Hendrawan, politikus PDIP, sama teman kita Sudrajat, ternyata rontok, analisa kita yang benar, ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah melakukan pengelolaan utang secara berhati-hati dan bertanggung jawab. Hasil dari pembiayaan utang juga terlihat pada masifnya pembangunan infrastruktur dan pengurangnya kemiskinan sebelum pandemi virus corona. Mengenai studi yang dilakukan BPK, kita hormati. Kita harus melakukan pengelolaan utang secara berhati-hati dan bertanggung jawab. Kalau analisis mengenai debit service, ya kita hormati saja, ujar Sri Mulyani. Kan juga ini sebetulnya sama, walau kita melakukan belanja dan tambah utang, namun kita juga melihat hasilnya, infrastruktur membaik, kemiskinan menurun, sampai terjadinya COVID-19, tambahnya. Ia melanjutkan bahwa mengelola utang pemerintah juga tidak ugal-ugalan, menarik pembiayaan tanpa didasari pertimbangan yang matang. Setiap penarikan utang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Jadi dalam mengelola keuangan negara, kita tidak hanya melihat hanya satu rumus, satu kebutuhan, dan satu tujuan. Selalu saya tekankan bahwa fiskal adalah instrumen. Dia bukan tujuan, namun tidak berarti kita ugal-ugalan, jelasnya. Ekonomi Sri Lanka sama aja, semangat ugal-ugalan di dalam bidang infrastruktur, asal ngebangun tanpa planning yang mateng. Jadi saya kira kekhawatiran Bung Rizal Ramli ngawur. Jadi kengawuran itu tambah parah. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, manajemen keuangan kita itu relatif prudent, ya, karena kita sangat hati-hati. Tetapi kesulitan yang dihadapin oleh rakyat kita itu sangat-sangat susah sekali hari ini. Supaya kita mempunyai perspektif yang lebih akurat. Sri Lanka itu luasnya hanya kurang lebih setengah Pulau Jawa. Kita udah maju jauh ribuan langkah di depan Sri Lanka. Jadi membandingkan Indonesia dan Sri Lanka,
suatu kemustahilan. Gak tahu kenapa ya, mereka itu setiap ada momen selalu berpikir untuk menjatuhkan Jokowi. Seperti ada dendam pribadi atau hasrat yang tidak bisa dipenuhi.